Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan. Berjumpa kembali dengan saya Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, kali ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah pengadaan dapat dilakukan sebelum ada DIPA untuk APBN atau sebelum ada DPA untuk APBD? Bisa nggak? Ya, jadi pengadaan bisa dilakukan sebelum ada DIPA atau DPA. Ini tertuang di Peraturan Presiden lah nomor 16 tahun 2018 pada pasal 50 ayat 9. Disebutkan di sana untuk barang jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah A. Penetapan pagu anggaran kementerian lembaga, B. Persetujuan rencana kerja anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat diartikan berdasar pasal ini di Perpres tadi, pengadaan dapat dilakukan sebelum ada DIPA, itu untuk APBN ya, atau DPA untuk APBD. Kemudian di Peraturan Kepala LKPP nomor 9 tahun 2018 disebutkan sebagai berikut di poin 7.1.3. Waktu penerbitan SPP BJ surat penunjukan penyedia barang jasa oleh PPK dalam hal tender seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran. SPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran atau rencana anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya di poin 7.2, penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA atau DPA disahkan. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka kontrak mulai berlaku dan dapat dilaksanakan setelah DIPA atau DPA berlaku efektif, gitu ya. Baik, kalau tadi pertanyaannya adalah pengadaan sebelum DIPA atau DPA, maka sekarang pertanyaannya begini Pak, dapat nggak pengadaan itu dilakukan sebelum penetapan pagu anggaran untuk KL atau sebelum persetujuan RKA perangkat daerah? Ya, dapat saja dilakukan seperti itu ya, dapat saja digunakan. Hal demikian untuk pengadaan yang memerlukan waktu yang proses pengadaannya lama. Ya, bisa juga untuk pengadaan yang bersyarat atau pengadaan yang katalog. Pengadaan yang waktunya lama apa? Mungkin contohnya konsultan, itu kan perlu waktu lama. Jadi yang penting proses pengadaan bisa dilakukan. Yang penting jangan tanda tangan kontrak dulu, gitu ya. Nah, kalau begitu boleh tidak tanda tangan kontrak tapi berlaku efektif ketika anggaran efektif? Contohnya gini Pak, DIPA sudah diterima tanggal 5 Desember 2020, kemudian kami tanda tangan kontrak tanggal 10 Desember 2020, tapi kami nyatakan di dalam kontrak bahwa kontrak berlaku tanggal 1 Januari 2021. Nah, bagaimana itu? Ya, boleh saja, sebagaimana dalam Peraturan KPP nomor 9 tahun 2018. Jadi dokumennya belum efektif, ya, anggarannya belum efektif. Sudahkah boleh berkontrak? Ya, di poin 7.2 tadi mengenai penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA DPA disahkan, sudah diterima DPA-nya. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran. Nah, tadi di bulan Desember, padahal efektifnya mulai Januari tahun berikutnya. Maka kontrak berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA DPA berlaku efektif. Disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 di pasal 59 ya, PP ya, PP 50 tahun 2018. Di pasal 59-nya dikatakan di sana ayat 1, proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai, setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ayat 2, penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai, setelah DIPA disahkan.
Ya, DIPA disahkan sekarang kan sebelum Januari ya, di November atau Desember lah umumnya ya. Kemudian ayat 2A-nya, perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran, sebelum 1 Januari ya, sebagaimana efektifnya anggaran, itu perjanjian mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif gitu ya. Oke, selanjutnya gini Pak, di lapangan itu sering kita menemui bahwa untuk pengadaan dari dana DAK terlambat. Biasanya sih karena menunggu juknis dan sebagainya. Nah, dapatkah pengadaan dilakukan dengan syarat bila juknis yang terbit ternyata berbeda, maka hasil pengadaan itu dibatalkan? Bisa nggak? Ya, bisa aja ditulis seperti itu, bisa saja. Ya, maka di dokumen pengadaannya ditulis saja. Bila mana ternyata nanti juknisnya ya berbeda dengan yang dinyatakan dalam klausul ini, atau ya bisa saja ya, yang penting kontrak menjadi efektif bila anggarannya efektif. Efektif itu apa? Karena perlu juknis ya, atau blokir anggarannya sudah terbuka misalnya. Nah, gitu. Jadi kalau syarat itu menjadi efektif ya bisalah ditulis di dalam dokumen pengadaannya. Ya, kalau itu tidak memenuhi ya berarti pengadaannya bisa batal. Ya, silakan ya. Ini semoga bermanfaat pertemuan ini dan membuka banyak wawasan kita. Semoga pengadaan kita tidak terburu-buru, punya waktu yang cukup, dapat dilakukan persiapan sejak waktu yang lama gitu ya, tidak tergesa-gesa. Terima kasih, semoga bermanfaat.